Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Ari Chandra, sebagai tutor di paket B. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia modul tema 11, ungkapan perasaan melalui puisi. Nah, ya teman-teman, di sini aku sebelumnya minta maaf ya kalau suaraku nggak kedengaran jelas, karena di sini lagi hujan, dan juga untuk teman-teman, kalaupun memang nanti nggak ada yang paham atau kurang paham, boleh ditanyakan atau boleh diulang-ulang aja videonya ini. Karena di sini lagi hujan deras, teman-teman. Maaf ya sebelumnya. Nah, kalau untuk bahas masalah puisi, maka kita tidak akan jauh dari namanya pengertian puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi dapat disimpulkan, puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Mungkin teman-teman sering tuh kan melihat ada suatu puisi atau puisi yang dibacakan atau dibawakan seseorang itu mempunyai makna yang dalam. Cara penyampaian yang sangat indah, bikin kita terharu, bikin kita senang. Itulah teman-teman fungsi dari puisi. Yang dapat disimpulkan adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Itu teman-teman. Selanjutnya, selain itu adalah ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama itu adalah berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif, menggunakan bahasa konotatif. Terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi, dan dapat dibentuk oleh tipografi. Itu teman-teman. Jadi, berdasarkan saja itu ABAB yang di endingnya itu sama semua biasanya. Itu ciri-ciri dari puisi teman-teman. Selain itu adalah jenis-jenis puisi berdasarkan isi. Yang pertama itu adalah puisi naratif. Merupakan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis, yang berisi kisah percintaan dan diselingi perkelahian dan pertualangan. Yang kedua itu adalah puisi larik yang merupakan terdiri dari tiga jenis yaitu elegi, ode, serenda, elegi, ode, dan serenda teman-teman. Nah, elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sementara ode untuk puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sedangkan yang serenda itu adalah saja percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenda sendiri berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan di waktu senja. Yang ketiga itu adalah unsur pembangun puisi. Nah, untuk fisik puisi sendiri, yang pertama adalah diksi, imaji, kata konkret. Itu adalah unsur pembangun dari puisi. Kalau diksi itu untuk menimbulkan imajinasi estetis, imaji untuk menimbulkan khayalan, dan kata konkret untuk menimbulkan imajinasi para pembaca, teman-teman. Yang keempat adalah bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Dan yang kelima adalah verifikasi adalah merupakan unsur pembentuk keindahan suatu puisi, sebuah puisi. Ketika membaca puisi, tentu saja kita akan menikmati ritma, dan metro. Dan yang keenam adalah tipografi. Nah, tipografi adalah pembeda penting antara puisi dengan prosa dan drama. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri pengaturan barisnya, dan hingga baris puisi yang tidak selalu diminati dengan huruf kapital. Selanjutnya adalah unsur
Struktur batin puisi. Yang pertama tuh tema, rasa, nada, dan amanat. Itu bisa teman-teman baca sendiri ya. Itu aku rasa bisa teman-teman untuk dipahami karena itu sangat mudah sekali. Selanjutnya itu adalah struktur puisi. Nah, yang pertama itu struktur batin. Struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. Sedangkan struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi meliputi majas, rima, konotasi, dan kata-kata berlambang. Contoh adalah bentuk penyampaian puisi. Nah, ini pertama bacakan puisi, yang kedua deklamasi puisi. Nah, kalau deklamasi puisi adalah teknik menyampaikan puisi secara lisan, tetapi penyampaiannya dilakukan dengan penghayatan yang lebih dalam dan luapan kejiwaan. Kadang pembacanya juga bisa menggunakan gerakan tangan atau kaki saat melakukan deklamasi puisi. Nah, teman-teman boleh cari di YouTube atau TikTok bagaimana deklamasi puisi itu dilakukan, teman-teman. Oke? Selanjutnya itu adalah pertunjukan puisi. Bentuk penyampaian puisi melalui pertunjukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Saat melakukan musikalisasi puisi, kamu harus mengubah teks puisi menjadi sebuah lagu. Pastikan penyampaian puisi dan irama lagu harus selaras agar lebih nikmat disimak. Nah, ini teman-teman contoh puisinya itu Sajak Putih oleh Khairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau di depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Oke, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman boleh cari di YouTube atau TikTok bagaimana cara membacakan sajak puisi. Aku kurang paham bagaimana cara membaca puisi. Intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Mungkin jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan atau kurang yang teman-teman pahami, boleh chat japri aku atau di grup. Gitu, teman-teman. Dan terima kasih untuk mengikuti kelas hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. See you.